Memanggil. Saat Xiao Yan mendekat, angin kencang menerpa wajahnya, memaksanya untuk menghindarinya. Segera setelah itu, energi pedang menyerang satu demi satu, tetapi dari awal hingga akhir, Su Chao tidak mengambil tindakan, seolah-olah energi pedang ini muncul begitu saja. Xiao Yan berbalik untuk menghindari Su Chao, yang berdiri di atas Su Shen. Hanya beberapa puluh kaki saja sudah sangat cepat, kalau tidak pedangku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Su Chao tersenyum tipis dan memandang Xiao Yan Dao, sebagai pengikut Pluto. Memiliki tubuh jasmani jiwa memang memiliki kualifikasi ini. Tapi tubuh daging apapun yang ada di bawah pedangku tidak ada gunanya. Sambil menghindari sosok Xiao Yan, dia mendekati Su Chao. Yang tidak disangka Xiao Yan adalah dia akan dianggap sebagai pengikut Xiao Nizi. Sepertinya dia lebih terkenal di kalangan sensi sekarang. Bagaimanapun, Yang Mulia sudah lama meninggal, dan meskipun ada berita tentang reinkarnasi, sepertinya bukan apa-apa. Jadi Su Chao tidak akan bisa menebaknya. Apa yang dia hadapi adalah orang terkuat dalam sejarah sensi. Terlebih lagi, setelah Xiao Yan baru saja menunjukkan kekuatan jiwa, dia hanya akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah klan jiwa yang tersisa. Iya, suara Xiao Yan keluar dengan dingin, dan cahaya keemasan terlihat mengalir melalui tubuhnya. Saat Xiao Yan mendekat, semakin banyak pedang datang bersiul, tapi kali ini, Xiao Yan tidak menghindar lagi, tapi membiarkan pedang itu jatuh ke tubuhnya. Pakaian di tubuhnya meledak dan cahaya keemasan mengalir melalui kulitnya, yang tampak tidak bisa dihancurkan. Saat pedang baru saja mendarat di atasnya, terdengar suara yang jelas seperti benturan logam. Saat cahaya keemasan memancar dan pedang tajamnya mendarat di tubuh Xiao Yan, meski meninggalkan bekas emas, namun menghilang dalam sekejap. Lucunya, dia mampu memblokir pedangku secara fisik dengan kekuatan tertentu saat pedang itu pertama kali tiba. Tapi ini hanya pemikiran saya dan tidak mewakili kekuatan-kekuatan saya yang sebenarnya. Awalnya, pedang ini disiapkan untuk Pangeran Xiao Ming. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuhmu. Su Chao mengembunkan jarinya pada pedang pengejar jiwa Sumi di depannya dan segera tertawa sinis. Roh jahat di antara mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari pedang. Namun, saat Xiao Yan terlihat tenang dan tenang, Xiao Yan sepertinya melihat sosok yang familiar di antara jiwa-jiwa yang dirugikan yang berjuang di pedang pengejar jiwa Void. Xiao Yan berkonsentrasi sedikit dan memandang dengan serius, yang segera membuat hatinya menegang. Meski sudah lama berlalu, namun nama itu tak bisa dihapus dari benaknya. Ketika Zheng Xiaoyan mengubah identitasnya dan memasuki Liga Dewa Perang, Jie adalah orang pertama yang membantunya. Aliansi Dewa Pertarungan terletak di Dongyun Ketiadaan, dan Xiao Yueli pernah berkata bahwa aliansi Dewa Pertarungan telah dikalahkan oleh Taixu. Seperti yang bisa kalian bayangkan, Bana Flower mungkin juga tidak bisa lepas darinya. Melihat jiwa Hanzan yang menyakitkan, dia tidak lagi memiliki akal sehat, dan yang dia miliki hanyalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah. Kemana Wu Zhen dan Song Aolei akan pergi? Apakah dia mati dalam pertempuran atau dia selamat? Inilah makna mendalam yang masih ada dalam ingatan Xiao Yan. Mereka tidak menghilang dan berhasil keluar dari aliansi Dewa Perang. Kami tidak dapat melakukannya tanpa bantuan bunga-bunga dari pihak lain ini, meskipun di mata Anda mereka adalah tentara yang mati. Bahkan hanya sekedar bidak catur yang membantu pertumbuhan anti-inflamasi pada tahap tertentu.
Saat Xiao Yan keluar dari aliansi Dewa Pertarungan, keberadaan prajurit yang mati ini tidak ada artinya, dan hidup dan mati tidak penting. Namun bagi Xiao Yan, meski bukan teman dekat, Han Sen meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya, sehingga saat Xiao Yan melihat jiwa mereka saat ini, emosinya banyak berfluktuasi. Sepertinya ada seseorang yang kamu kenal di sini. Jangan khawatir, ada banyak jiwa tak berdosa di pedang ini. Bahkan ada beberapa yang masih dalam proses pembuatan mungkin Anda sadari selanjutnya. Su Chao segera mengetahui perubahan suasana hati Xiao Yan, dan ingin menggunakan ini untuk membuat Xiao Yan merusak suasana hatinya. Iya. Seharusnya ada jiwa yang kamu kenal dalam, tapi itu tidak penting. Karena kamu juga akan menjadi jiwa di antara mereka. Xiao Yan segera tenang. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang baik dan tidak akan mudah menghadapinya. Ini lebih menindas dari Void Spirit sebelumnya. Meski mereka belum bertarung, pada dasarnya sudah pasti. Kekuatan aturannya harus menjadi jalan pedang. Perasaan ganas yang terpancar dari tubuhnya tidak salah lagi. Xiao Yan juga merasakan kekuatan yang kuat ini, tapi itu tidak membuatnya takut sama sekali. Sebaliknya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih intens, sangat merajalela. Sangat menarik untuk ditonton. Kalau begitu lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan pedangku. Su Chao mengangkat jarinya dan pedang pengejar jiwa Void di depannya dipenuhi dengan energi hitam, seolah-olah dipegang oleh hantu jahat. Menebas ke arah Xiao Yan secara tiba-tiba, energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba melonjak ke langit, dan kekuatannya begitu kuat hingga menghancurkan langit, menghancurkan bumi, mengguncang kehampaan, dan membuat suara ledakan di sekeliling. Di antara kedua alisnya, Tian Junzu terbang keluar, dan ukuran 1000 jarinya tiba-tiba membengkak. Tubuh yang melonjak secara acak dan peradangannya hilang berkurang hingga ribuan kaki dalam sekejap. Din Mo, tolong bantu aku bertarung lagi. Ding Mo di spanduk penekan jiwa telah tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Keberadaannya hampir membuat senjata yang merupakan harta karun memiliki alam spiritual yang lebih kuat dan menjadi harta karun. Meskipun Xiao Yan sendiri tidak menerobos keabadian dewa, tubuhnya mencapai tubuh abadi di bawah avatar jiwa, dan kekuatannya adalah kekuatan aturan anti-inflamasi. Derajat dominasinya tidak kalah dengan terobosan keabadian dewa. Kekuatan jiwa lebih sederhana. Saat kekuatan anti-inflamasi meningkat, kekuatan tubuh fisik Dewa Qiyuan membuatnya semakin terkejut. Sambil memegang Tianjun di pelukannya, Xiao Yan menghantam energi pedang yang bersiul. Bum bum bum, dampak yang sangat dahsyat hilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus membesar. Raksasa-raksasa itu memegang pilar yang seolah menopang langit dan bumi dan menghancurkannya dengan keras. Warna langit dan bumi berubah, angin dan awan bergulung kembali, dan seluruh alam Hongmeng terus-menerus bergetar saat bertabrakan. Kedua serangan tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang. Satu pedang bisa membuatmu sangat lelah. Ini tidak mungkin. Su Chao memandangi raksasa yang menutupi langit, tetapi matanya masih dipenuhi rasa jijik. Besar bukan berarti kuat, dia bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Suara rendah Xiao Yan meledak seperti ledakan yang menggelegar. Roh primordial super raksasa adalah keberadaan unik di antara seluruh klan roh primordial. Begitu muncul, itu pasti keturunan Raja Cheng, dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Tidak akan ada batasan atas ukuran tubuhnya. Saat tubuhnya membesar, kekuatan tempurnya juga akan menjadi lebih kuat.
Bahkan satu pukulan saja bisa menghancurkan bumi.